Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delimai Wulandari dengan NIM 1202174135, yaitu dari kelas SI 4105, di mana di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Bisnis Intelijen tentang jenis-jenis data. Sebelum masuk ke jenis-jenis data, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu data. Jadi, data itu adalah suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Jadi, seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya itu akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data ini, seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, ataupun menjelaskan suatu keadaan. Nah, di sini ada macam-macam data, yaitu ada 4. Yang pertama ada data representation, yang kedua ada data readiness, yang ketiga ada data taxonomy, yang keempat ada data pre-processing. Nah, di sini ada data readiness. Jadi, data readiness ini memiliki macam-macam karakteristik, yaitu ada 10. Yang pertama ada data source reliability, yang kedua ada data content accuracy, yang ketiga ada data accessibility, yang keempat ada data security dan data privasi, yang kelima ada data richness, yang keenam ada data consistency, yang ketujuh ada data currency atau data timelines, yang kedelapan ada data granularity, yang kesembilan ada data validity, dan yang kesepuluh ada data relevansi. Nah, selanjutnya di sini masuk ke data taksonomi. Jadi, data taksonomi itu dia terdiri dari dua, yaitu struktur data dan unstruktur data. Di mana di sini untuk struktur data, dia terdiri dari dua klasifikasi, yaitu kategorikal dan numerik. Di mana di sini untuk kategorikal ini terdiri dari nominal dan ordinal. Nah, apa itu nominal? Jadi teman-teman, nominal itu adalah dia itu tidak memiliki urutan atau tingkatan. Jadi data nominal ini dia bersifat kategorikal dan tidak dapat dihitung secara matematis. Contohnya itu seperti macam-macam warna, jenis kelamin, kemudian merek laptop dan sebagainya. Nah, kemudian apa itu ordinal? Nah, data ordinal ini dia memiliki urutan atau tingkatan, di mana dia juga bersifat kategorikal dan tidak dapat dihitung secara matematis. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti tingkat kepuasan pelanggan, jenjang sekolah, juara perlombaan. Nah, kemudian di sini ada numerik. Numerik ini terdiri dari dua, yaitu interval dan rasio. Jadi, tipe data interval ini dia mirip dengan tipe data ordinal, yaitu memiliki yang namanya itu adalah tingkatan. Perbedaannya itu adalah nilai pada data interval dapat dijelaskan secara matematis dan tidak dimulai dari 0. Contohnya itu seperti suhu orang demam, kemudian ukuran pakaian seperti size M, L, dan XL. Nah, kemudian ada yang namanya itu adalah rasio. Jadi, apa itu rasio? Rasio ini dia mirip dengan yang namanya itu adalah interval, di mana perbedaannya itu adalah nilai pada data rasio itu dimulai dari 0 poin, di mana dia itu bersifat nominal dan dapat dihitung secara matematis. Contohnya itu seperti upah karyawan, jumlah mobil yang terjual, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian ada yang namanya itu adalah unstruktur atau semi-struktur data. Nah, jadi data yang tidak terstruktur ini data yang tidak memiliki bentuk atau struktur khusus seperti tekstual, multimedia seperti gambar, audio, dan video, kemudian ada XML atau JSON. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke namanya yaitu data preprocessing. Jadi, apa itu data preprocessing? Jadi, dia ini adalah mengubah data mentah menjadi data yang siap dianalisis. Nah, di sini terdapat tahapan-tahapan dalam data preprocessing. Yang pertama yaitu raw data source-nya, di mana kita mencari sumber datanya itu terlebih dahulu. Setelah itu, kita masuk ke tahap yang namanya itu adalah data consolidation, di mana di data consolidation ini kita akan mengumpulkan data, memilih data, dan mengintegrasikan data. Nah, selanjutnya dari data consolidation ini kita masuk ke tahap data cleaning. Di tahap data cleaning ini kita akan
menginputkan seperti value, mereduce noise, dan mengeliminasi duplikasi. Nah, kemudian setelah kita melakukan cleaning, kita masuk ke tahap transformasi, di mana di transformasi data ini kita akan mendiskretkan atau menggabungkan data dan membangun atribut baru. Setelah itu, kita masuk ke yang namanya itu adalah tahap reduction, di mana di tahap reduction ini kita akan mengurangi jumlah atribut, mengurangi jumlah rekaman, dan menyeimbangkan data miring. Nah, setelah itu, maka datanya itu adalah siap dianalisis atau datanya itu sudah dengan format yang baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penerapan pada skema human research atau saya akan menjelaskan jenis-jenis apa aja sih yang ada pada skema human research ini. Nah, sebelumnya ini adalah skema human research, di mana terdapat 6 tabel yaitu yang saling berelasi atau saling berhubungan. Yang pertama yaitu ada tabel Employee Department History, kemudian yang kedua ada tabel Department, yang ketiga ada tabel Shift, yang keempat ada data job kandidat, yang kelima ada data employee, dan yang keenam ada data employee pay history. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis data apa aja sih yang ada pada skema human research. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pada tabel employee department history, di mana pada tabel department history ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama yaitu business entity ID, di mana untuk jenis datanya itu adalah nominal, karena dia ini kan hanya menunjukkan label saja dan bukan berarti adanya tingkatan. Nah, kemudian untuk departemen ID ini, dia juga nominal, sama seperti business entity ID. Kemudian untuk start date dan end date ini, saya kategorikan sebagai jenis data rasio, karena kan dia ini adalah tanggal, karena dia ada tenggat waktunya dan ada selisihnya. Nah, kemudian untuk shift ID ini, saya kategorikan nominal juga. Nah, biasanya yang ada ID ini dia termasuk ke dalam nominal. Kemudian ada modify date ini saya juga kategorikan sebagai rasio. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel kedua yaitu tabel departemen, di mana di sini terdapat beberapa atribut yaitu yang seperti tadi departemen ID saya kategorikan nominal. Kemudian untuk atribut name dan group name ini saya kategorikan sebagai jenis data tekstual karena dia berupa teks. Kemudian untuk modify date ini sama seperti tadi yaitu jenis data rasio. Nah, kemudian untuk tabel shift yang ketiga ini, untuk atribut shift ID yaitu nominal juga. Untuk name itu dia juga tekstual karena dia berupa teks. Untuk start time dan end time ini dia rasio juga karena ada tenggat waktunya dan ada selisihnya juga. Dan untuk modify date ini juga sama yaitu rasio. Nah, kemudian di sini untuk yang keempat pada tabel job kandidat ini terdapat beberapa atribut yaitu business entity ID dan job kandidat ID ini dia termasuk ke dalam jenis data nominal. Kemudian untuk resume ini dia termasuk ke jenis data tekstual dan sama juga modified date ini masuk ke dalam jenis data rasio. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke tabel kelima yaitu employee, di mana di tabel employee ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama seperti business entity ID, national ID number, login ID, shift ID, ini termasuk ke dalam jenis data nominal karena dia tidak dapat dihitung secara matematis dan dia juga tidak memiliki urutan ataupun tingkatan. Kemudian untuk job title ini dia juga nominal karena dia termasuk kategorikal. Kemudian untuk birth date ini dia masuk ke dalam rasio. Untuk marital status, gender ini termasuk ke dalam nominal. Untuk hire date ini dia juga masuk ke dalam rasio. Kemudian untuk salary flag ini dia juga termasuk ke dalam rasio karena dia dimulai dari 0. Kemudian vacation hours dia juga masuk ke dalam rasio, sick leave hours dia juga masuk ke dalam rasio, current flag dia juga termasuk ke dalam rasio. Kemudian raw buit ini dia
termasuk ke dalam jenis data ordinal karena dia memiliki urutan atau tingkatan. Kemudian untuk modified ini dia juga masuk ke dalam jenis data rasio. Nah, kemudian di sini kita masuk ke tabel ke-6 yaitu Employee Pay History, yang dimana untuk atributnya ini seperti Business Entity ID, dia juga masuk ke dalam jenis data nominal. Kemudian untuk Rate Change Date ini dia termasuk ke dalam rasio. Untuk rating ini dia ke dalam rasio karena dia bisa dimulai dari 0 poin. Kemudian untuk Pay Frequency dia juga rasio dan Modify dan ini dia juga rasio. Nah, kemudian di sini kita masuk kesimpulan, di mana untuk kesimpulan di sini dari contoh penerapan skema human resource yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat mengetahui seperti data apa aja sih, informasi apa aja sih, dan pengetahuan apa aja sih yang kita dapatkan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu data lagi, kemudian informasi dan pengetahuan. Jadi, data itu adalah sebuah fakta atau serangkaian fakta yang mewakili suatu kejadian. Sedangkan informasi, dia ini adalah hasil pemrosesan dari data yang telah terkumpul sehingga memiliki arti dalam suatu konteks tertentu. Sedangkan pengetahuannya itu adalah hasil pengolahan informasi sehingga menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nah, misalnya di sini untuk pada tabel departemen, data yang dapat kita ambil itu seperti pencapaian departemen. Nah, informasinya itu adalah kita dapat mengetahui departemen mana yang pencapaiannya itu bisa terpenuhi dan tidak terpenuhi. Nah, untuk pengetahuannya itu kita dapat melakukan peningkatan dan evaluasi kerja di setiap departemen yang ada. Kemudian yang kedua pada tabel shift. Untuk datanya itu kita dapat mengetahui total shift kerja. Kemudian untuk informasinya yang kita dapatkan itu shift kerja yang dianjurkan pada karyawan yang bekerja. Kemudian untuk pengetahuannya itu kita dapat mengatur jadwal kerja dan jumlah waktu karyawan yang bekerja efisien. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pada tabel job kandidat. Untuk datanya itu seperti pekerjaan yang diminati. Kemudian untuk informasinya itu kita dapat mengetahui pekerjaan yang paling diminati itu apa aja. Dan pengetahuan yang kita dapatkan itu kita dapat digunakan sebagai batasan yang akan digunakan pada saat melakukan rekrutasi pegawai. Nah, kemudian yang keempat, pada tabel employee ini untuk datanya itu kita bisa menggunakan data prestasi pegawai, di mana informasi yang didapat itu karyawan mana yang sudah baik dan masih belum baik dalam proses kinerjanya. Untuk pengetahuannya itu, kita dari hasil informasi itu kita dapat memberikan bonus pada karyawan yang berprestasi dan memberikan evaluasi atau seminar bagi karyawan yang masih kurang dalam proses kinerja mereka. Nah, kemudian pada tabel kelima yaitu Employee Pay History. Untuk datanya itu kita bisa menggunakan data gaji karyawan. Informasi yang didapat itu kita bisa memperkirakan gaji karyawannya itu. Nah, untuk pengetahuannya ini kita dapat membuat perkiraan gaji karyawan menggunakan data gaji tahun sebelumnya. Seperti itu. Mungkin sekian dari hasil penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.